Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back di channel kita. Pada hari ini kita akan membahas masih Broken Home Series. Coba kita melihat dari sisi positifnya ya. Artinya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takdir ini kemudian ya kita juga harus mengambil hikmah besarnya. Karena kita kan sebagai orang yang beriman harus mempercayai yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap saja kita ini kemudian ditakdirkan sebagai anak atau sebagai keluarga yang kemudian broken home. Insya Allah ya, Allah tidak menciptakan sesuatu kalau kemudian sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqata hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu itu kemudian sesuatu itu tidak memiliki yang namanya kemanfaatan. Nah, kejadian yang namanya broken home, insya Allah itu ada juga manfaatnya, dan itu sudah menjadi skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung untuk kehidupan seseorang, begitu ya. Jadi dari sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ini ada dua hal yang penting yang nanti kita bicarakan. Yang pertama adalah sisi positif, ya, sisi positif. Jadinya orang tua kemudian harus memberikan pandangan kepada anaknya tentang hal ini secara positif, gitu ya. Di mindset ibunya juga harus kemudian memikirkan ini sebagai sebuah positif. Kalau itu sudah terjadi, jadinya sudah tak terelakkan lagi, itu sudah terjadi. Sudah terjadi perceraian dan segala macam, berarti itu kan sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian harus dirubah mindsetnya untuk memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat positif untuk kehidupan. Ya, karena sudah menjadi takdir Allah dan kita menerima itu sebagai sebuah kehidupan yang harus kita jalani. Nah, untuk ke anak berarti kalau sudah kemudian ibunya positif, berarti nanti anaknya pun nanti kemudian harus insya Allah tetap positif. Ibu harus menasihati dia tetap harus positif dan segala macam memandang kejadian itu, begitu ya. Nah, tapi itu nanti mungkin nanti setelah anak berusia beberapa tahun, kalau sudah paham, ya mengapa saya belum punya ayah dan segala macam, mengapa ayah saya yang asli di mana dan segala macam. Kalau dia belum paham, ya nggak perlu. Nanti kalau sudah paham, sudah bisa diajak komunikasi dan lain-lain, baru kemudian hal-hal ini bisa dilakukan kepadanya. Hal yang kedua, biasanya anak-anak yang broken home ini mereka akan lebih cepat untuk mandiri. Akan cepat lebih mandiri. Karena kenapa? Mereka nanti akan tough itu maksudnya akan menghadapi realita nyatanya di dalam rumahnya itu. Kalau kemudian nanti mungkin di ibunya atau di sisi ibunya atau di sisi ayahnya itu nanti akan kemudian memberikan pendidikan yang yang lebih ya gitu ya, karena mungkin merasa kehilangan dan segala macam, akhirnya kehidupan mereka pasti dikondisikan dengan kondisi yang paling terbaik dari orang tuanya, biasanya begitu. Karena menjadi sesuatu yang negatif harus kemudian direspon dengan program-program yang positif, dan akhirnya mungkin ayah dan orang tuanya itu lebih tough dalam mendidik anaknya. Dan itu insya Allah nanti akan membuat anak lebih mandiri. Apalagi nanti kalau dimasuk usia-usianya yang sudah SD kelas 5, kelas 6, itu anak-anak yang broken home itu jauh lebih mandiri dibandingkan dengan anak-anak yang biasa-biasa yang normal begitu, dari keluarga yang normal. Nah, biasanya anak-anak ini karena di rumah memang dilatih oleh orang tuanya, kemudian dia juga merasa bahwa dia harus jauh lebih mandiri karena tidak ada ayah bagi dia atau tidak ada ibu bagi dia, nggak ngurus dia, makanya dia harus cuma memacu dirinya untuk menjadi mandiri, begitu. Nah, sehingga nanti anak-anak ini
ya otomatis ya yang ketiga mereka akan lebih matang begitu ya, akan lebih dewasa biasanya ya, akan lebih dewasa dan akan lebih apa ya, ke lingkungan, ke orang lain itu, ke lingkungan, ke orang lain mereka akan lebih respon gitu, lebih menghargai, kemudian lebih bisa memberikan apa namanya, penghargaan kepada lingkungannya begitu, karena kematangan. Jadi matang dirinya mereka itu adalah matang yang memang diprogramkan begitu ya, mereka programkan sendiri. Karena memang kalau nggak ada orang tua, nggak ada ayah, nggak ada ibu, itu pasti nanti secara otomatis diri kita ini akan dipacu gitu, akan dipacu untuk matang, akan dipacu untuk kemudian bisa lebih dewasa ya, karena memang sehari-hari ya kita lakukan sendiri ya, nggak ada yang bantu gitu. Apalagi kalau biasanya anak-anak yang hidup sama ibu ya, pasti mereka akan lebih di apa namanya, diberi pertanggung jawab. Nah, sehingga apa namanya, teman-teman yang berbahagia, memang nanti ini akan lebih begitu ya, akan lebih praktiknya begitu ya, atau kenyataannya atau faktanya akan dialami oleh orang-orang yang broken home gitu ya. Tapi orang-orang yang di sekitar kita ini biasanya yang kita lihat, yang kita dapati mereka seperti itu ya, lebih matang dan lebih dewasa begitu ya. Nah, itu sisi positifnya. Dan kemudian yang berikutnya, selain dewasa kemudian matang ya, karena dua hal ini dewasa dan matang ini akan sangat bagus untuk mereka gitu ya, sangat bagus untuk mereka, untuk memfokuskan mereka begitu ya, memfokuskan mereka untuk meraih sesuatu. Karena istilahnya itu dirinya itu sudah siap untuk berjalan jauh atau berlari begitu ya, sudah siap gitu, sudah bisa lebih termotivasi, sudah lebih bisa kemudian tahu mau kemana gitu ya. Akhirnya anak-anak ini secara mental siap untuk kemudian mengambil langkah ke depan, dan itu biasanya sangat mudah untuk mereka mendapatkan sesuatu gitu ya. Artinya apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka mau raih, itu biasanya mereka lebih cepat begitu ya, lebih cepat. Nah, insya Allah itu adalah hikmah terbesar dari apa namanya, kita punya atau keluarga broken home atau anak broken home. Inilah yang Allah kasih kepada mereka ya. Lagi-lagi kita kembali ke awal bahwa memang harus husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pribadi-pribadi anak kita yang broken home ini memang Allah persiapkan gitu ya, Allah didik, Allah memproses, dan Allah siapkan takdir hidupnya ya, dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, dan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan hidupkan loncengnya. Atau mungkin teman-teman punya cerita, boleh cerita tentang broken home juga boleh dibagi ke kami, atau mungkin di kasih kolom komentar, atau dikirimkan ke email saya samsulpuimera@gmail.com, atau nanti bisa minta di kolom komentarnya emailnya, sehingga nanti kita bisa kemudian masuk ke hal-hal yang dalam dari sisi anak broken home. Terima kasih banyak, saya Samsul Bahri mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.